Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andri Putra dan rekan saya M. Iqbal Mildan. Di sini saya akan menjelaskan teknologi pasca panen modifikasi atmosfer dan kontrol atmosfer pada produk pertanian, yaitu pada produk buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi penyimpanan buah. Penyimpanan ditunjukkan untuk memperpanjang seal life dengan memperlambat laju pembusukan. Pembusukan makanan dipengaruhi berbagai faktor yaitu suhu, kelembapan, kadar udara, cahaya, waktu, dan faktor dari luar seperti adanya mikroorganisme. Kemudian, proses penyimpanan konvensional seperti penyimpanan pada lumbung, lemari, dan kulkas tidak memberikan pengaruh yang besar. Oleh karena itu, perlu melakukan modifikasi teknologi penyimpanan yang lebih baik lagi, yaitu dengan melakukan modifikasi atmosfer. Pengemasan suatu produk di bawah kondisi atmosfer yang sudah dimodifikasi, sehingga komposisi gas di dalamnya berbeda dari komposisi udara normal. Itu adalah pengertian dari modifikasi atmosfer packaging. Komposisi gas di udara normal adalah sekitar nitrogen 78,08%, oksigen 20,95%, karbon dioksida 0,03%. Jadi, adanya modifikasi atmosfer ini, kita membuat pengemasan atau ruangan udara yang disesuaikan dengan karakteristik modifikasi yang akan disimpan. Kemudian, teknologi modifikasi atmosfer. Teknologi modifikasi atmosfer ini merupakan teknologi penyimpanan buah dan sayur dalam atmosfer atau udara dengan menggunakan komposisi CO2 yang tinggi dan O2 yang rendah, dan telah diatur pada awal penyimpanan, atau tidak diatur sama sekali, atau digunakan kemasan film tertentu yang dapat mengatur sendiri komposisi udara di dalamnya. Kemudian, kontrol atmosfer stroke atau CAS merupakan teknologi penyimpanan buah dan atau sayuran segar dengan atmosfer udara yang mengandung komposisi CO2 tinggi dan O2 yang rendah dan kondisinya dipertahankan secara konsisten. Kemudian, konsep modifikasi atmosfer. Konsep modifikasi atmosfer ini adalah pengembangan ini memakai konsep penyimpanan kedap udara. Pada penyimpanan kedap udara, oksigen menurun dan karbon dioksida menaik, dan manipulasi atmosfer dilakukan secara sengaja. Kemudian prinsip dan metode pada modifikasi atmosfer ini adalah tujuannya untuk mengurangi laju respirasi, memperlambat pertumbuhan mikrobia, dan menghambat kerusakan enzimatis. Modifikasi atau perubahan komposisi udara di lingkungan produk dapat tercapai secara alami ketika produk buah dan sayur ditempatkan ke dalam kemasan yang tertutup. Kemudian ini adalah contoh rekomendasi oksigen dan karbon dioksida pada buah-buahan yang sayuran yang akan disimpan. Jadi ini saya ambil contoh pada komoditi apel. Pada komoditi apel ini, itu udara yang bagus disimpan adalah oksigen sekitar 1-2%, kemudian karbon dioksida 0-3%. Kemudian pada sayur kol. Pada sayur kol ini, penyimpanan yang bagus adalah 2-3% untuk oksigen, karbon dioksida 3-6%. Kemudian untuk tomat. Tomat itu oksigennya berkisar antara 3-5%, kemudian karbon dioksida berkisar antara 2-3%. Kemudian pada komoditi pisang. Pada komoditi pisang, oksigen itu berkisar antara 2-5%, kemudian karbon dioksida 2-5% juga. Kemudian pada jeruk. Pada jeruk, itu oksigen yang diperlukan untuk penyimpanan yang bagus adalah 5-10%, kemudian karbon dioksida 0-5%. Kemudian pada produk mangga. Pada produk mangga ini, oksigen yang dibutuhkan untuk penyimpanan yang baik adalah 3-7%, kemudian karbon dioksida 5-8%. Kemudian pada sayur brokoli. Pada brokoli ini, oksigen yang diperlukan untuk penyimpanan yang baik adalah 1-2%, kemudian karbon dioksida antara
5-10%. Jadi, jika kita ingin memodifikasi suatu ruangan vakum tertutup atau suatu kontrol atmosfer, itu kita harus mengetahui dulu sifat karakteristik dari produk-produk tersebut. Kemudian pertimbangan dalam penerapan. Jadi, selain faktor keunikan setiap komoditi dalam responnya terhadap kondisi oksigen rendah dan karbon dioksida yang tinggi, dalam aplikasinya, pertimbangan lain yang penting yaitu penanganan yang higienis dan pemilihan kemasan yang sesuai. Kemudian, adapun perbedaan tersebut membuatnya susah dalam penyimpanan, atau penyimpanan harus dilakukan dengan melihat karakteristik modifikasi tersebut atau karakteristik komoditi tersebut. Kemudian kondisi yang tercipta dalam kemasan dengan atmosfer termodifikasi juga harus dikaitkan dengan potensi perkembangan mikrobia yang dapat merusak buah dan sayur yang dikemas atau yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Kondisi oksigen yang sangat rendah 1-2% itu dapat mendorong pertumbuhan bakteri patogen. Jadi, kalau misalnya kita ingin menerapkan sistem modifikasi atmosfer ini, kita harus tahu dulu kelemahan dari modifikasi atmosfer ini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.